"Woi, hati-hati bawa motor!" teriak seseorang terdengar keras dan melengking. Seluruh tubuh Amira bergetar, hingga kakinya terasa sangat lemas. Sembari mendekap erat tubuh mungil Axel, mata Amira tertutup sangat rapat, merasakan ngeri yang amat sangat. Begitupun dengan mata Axel. Tubuh bocah kecil itu gemetar hebat dalam dekapan Amira, sampai-sampai tidak terdengar suara tangisannya lagi saking takutnya. Amira shock ketika tiba-tiba sebuah motor melintas di depannya dengan laju cepat dan hampir mencelakai dirinya. Karena sudah sangat dekat dan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari karena sudah sangat terlambat menyadari, Amira hanya bisa berteriak histeris dengan menutup mata. Dunia Amira terasa gelap. Dia pasrah. Apapun yang akan terjadi padanya dan Axel, Amira tidak berdaya. Hingga merasakan sebuah tangan mencengkeram kuat lengan dan menarik tubuhnya dengan gerakan cepat. Mata Amira masih tertutup dengan rapat, hingga kerutan terlihat jelas di sekitar kulit matanya. Cukup lama Amira tidak berani membuka mata, seakan dia ingin meraba dan menerka apa yang telah terjadi padanya dan juga putranya Axel. Bahkan sempat terlintas dalam kepalanya, saat ini nyawanya dan Axel mungkin saja sudah melayang karena terlepas dari raganya. Dia hanya tinggal mempersiapkan diri untuk melihat tubuhnya tergeletak di jalanan dengan bersimbah darah. "Ma!" Mendengar suara Axel memanggilnya, Amira masih belum berani membuka mata. Hingga akhirnya tubuh mungil dalam pelukannya meronta untuk melepaskan diri. Amira baru membuka mata secara perlahan. Saat matanya terbuka, Amira tidak langsung melihat Axel, melainkan beredar mencari tubuhnya yang mungkin terpental beberapa meter setelah ditabrak oleh motor. Mata Amira bergerak-gerak, dia pun seperti orang linglung dengan tubuh gemetar hebat. "Mah!" panggil Axel lagi sembari mendongak untuk melihat Amira karena saat ini Axel berada tepat di depan Amira sembari memeluk kakinya. Seperti waktu berjalan dengan sangat lambat. Begitu juga gerakan kepala Amira sangat lambat. Saat mendengar panggilan Axel dan ingin melihatnya, dia masih merasa takut dan ngeri bila yang memanggil dan memeluk kakinya adalah roh Axel yang juga terlepas dari tubuhnya. Mata Amira membulat ketika tatapannya tepat mengenai wajah pucat Axel karena ketakutan dan kaget. "Ma!" Tiba-tiba Axel menangis. Mendengar tangis Axel, Amira masih bengong dan dia belum seutuhnya sempurna memiliki kesadaran. Hingga beberapa waktu akhirnya, Amira membungkuk dan berjongkok memeluk erat tubuh Axel. "Amira?" Amira kembali kaget dan tersentak saat merasakan sebuah tangan menyentuh pundaknya dengan sedikit tepukan pelan. Hampir saja tubuhnya melompat andai tidak memeluk Axel. Mungkin dia sudah melonjak karena kaget bukan main. "Amira, kamu tidak apa-apa?" "Nando?" Suara Amira terputus saat melihat siapa yang berdiri di sampingnya dan menepuk pundaknya. "Apa dia terluka?" tanya Nando, menunjukkan tatapan dan ekspresi khawatir. Aku..." Amira masih belum sepenuhnya tersadar dan dapat menguasai dirinya dari rasa kaget dan shock. "Aku baik-baik saja," sambungnya linglung. Syukurlah," desa Nando merasa lega setelah mendengar jawaban Amira. Bukan hanya Amira dan Axel yang kaget dan shock melihat ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Amira dan hampir mencelakainya. Saat itu Nando yang sedang berada di seberang jalan di depan kedai ayam goreng juga merasa kaget dan shock melihat Amira dan Axel menyeberang. Sedangkan dari arah jalanan ada motor ngebut. Dengan cepat Nando bergerak dan berlari ke arah Amira dan langsung mencekal lengan Amira, lalu menariknya cepat sehingga motor itu tidak sempat mencelakai mereka. Tidak ingin membiarkan mereka terus berdiri di tengah jalan raya dan menjadi pusat perhatian orang di sekitar, Nando mengajak Amira dan Axel berjalan ke arah kedai ayam goreng dan mereka duduk di sana. Saat berjalan mengikuti ajakan Nando, sebenarnya Amira masih belum bisa mempercayai apa yang terjadi padanya dan juga Axel. Seolah nyawanya belum sepenuhnya terkumpul di dalam tubuhnya. Amira masih terlihat linglung dan bingung. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibirnya hingga dia duduk di depan Nando dengan Axel di sampingnya. "Mbak, tolong beri air minum untuk mereka." Nando mengangkat tangan minta pelayan kedai memberi air minum untuk Amira. Nando tersenyum melihat Amira masih belum sepenuhnya pulih. Pria itu mengalihkan pandangannya pada Axel, lalu mengusap rambut Axel dengan lembut. "Anak kecil, kamu tidak apa-apa kan?" tanyanya dengan ramah. "Tidak, Om. Aku baik-baik saja." "Iya kan, Ma?" Axel mengarahkan mata melihat mamanya. Meski sempat menangis dan ketakutan, Axel lebih cepat
bisa lepas dari tangisnya. Iya sayang, jawab Amira sedikit kaget dari lamunannya. Syukurlah, Nando kembali tersenyum dan kembali melihat wajah pucat Amira. Amira, minumlah dulu. Nando memberikan gelas minum pada Amira setelah pelayan kedai datang. Dia juga memberikan gelas minum lainnya pada Axel dan meminta bocah kecil itu untuk segera minum agar lebih tenang. Amira menerima dan langsung minum hingga habis air dalam gelasnya karena memang tenggorokannya terasa tercekat karena kaget. Nando memberi kode pada pelayan untuk memberi lagi. Ma, aku lapar banget. Rek Axel menggoyang lengan Amira. Kau mau makan apa? Nando bergerak cepat menyela sebelum Amira membuka suara. Aku mau makan ayam goreng, Om, jawab Axel. Nando mengalihkan pandangannya pada Amira. Amira, kamu mau makan apa? Tanyanya. Mama juga mau ayam goreng, Om. Iya kan, Ma? Sahut Axel mewakili pesanan mamanya. Nando kembali harus memutar bola matanya pada Axel, lalu beralih kembali pada Amira. Saat melihat Amira, sorot mata pria itu seolah sedang bertanya, apakah yang dikatakan Axel benar? Amira mau makan ayam goreng juga. Iya sayang, kita makan ayam goreng saja, jawab Nando. Sebenarnya tanpa ditanya pun, sudah semestinya mereka pasti akan makan ayam goreng bila sudah duduk di dalam kedai itu, karena kedai itu memang khusus menjual ayam goreng. Hanya saja yang dijual bukan satu macam ayam goreng, bisa saja banyak varian ayam goreng dengan beberapa bumbu dan rempah yang berbeda sesuai dengan selera. Lagi-lagi Nando meminta pelayan menyiapkan makanan untuk mereka. Sembari menunggu pesanan mereka datang, Nando mencoba mencari tahu kenapa sampai Amira berjalan menyeberang tidak melihat kanan kiri terlebih dahulu, melainkan langsung berjalan. Entahlah, aku sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Aku sangat lalai dan hampir membahayakan anakku, sesal Amira. Dia hampir benar-benar kehilangan nyawa andai tidak diselamatkan oleh Nando. Menurutnya hari ini adalah hari sial. Nasibnya sangat buruk dan tidak beruntung. Baru saja kehilangan tas dan barang-barangnya karena digondol sopir taksi penipu. Dia hampir kehilangan nyawa bersama anaknya. Amira, kamu hampir membahayakan dirimu dan anakmu, ucap Nando. Iya, aku tahu, jawab Amira dengan wajah sedih. Nando, terima kasih sudah menolong dan menyelamatkan aku dan anakku. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dan mungkin saja saat ini aku dan Axel sudah menjadi roh gentayangan. Ucap Amira bersyukur karena Nando telah menyelamatkannya. Sudah kewajiban kita untuk saling menolong, jawab Nando. Yang penting sekarang kalian selamat. Lain kali lebih hati-hati saat menyeberang, sambungnya. Iya, terima kasih. Nando tidak lagi bertanya, lebih banyak tentang kelalaian Amira karena melihat wajah sedih dan murung Amira. Karena makanan yang mereka pesan sudah tiba, Nando memberi waktu mereka untuk makan terlebih dahulu. Sesekali saja dia berbicara dan bercanda bersama Axel. Om, aku boleh nambah ayamnya nggak? Tanya Axel dengan mulut penuh. Sayang, habiskan dulu makananmu. Amira memperingatkan Axel untuk menghabiskan makanan dalam mulutnya baru bicara. Ma, aku lapar banget. Aku mau ayam goreng lagi. Sautnya tidak menuruti peringatan Amira. Tapi Nando mengangkat tangan memberikan kode agar Amira tidak melarangnya. Boleh kok, tapi habiskan dulu makanan di mulutmu, baru ambil lagi ayam gorengnya. Kalau perlu, nanti minta lagi sama mbaknya, ucap Nando, sembari meletakkan ayam goreng dalam piring Axel. Nando? Mata Amira menatap Nando. Bukan karena marah, dia hanya merasa tidak enak hati padanya. Memang tidak akan membayar berapapun yang Axel makan. Hanya saja bukan masalah uang. Masalahnya dalam tangan Axel masih ada potongan paha ayam yang belum habis dengan baik. Tidak apa-apa Mira, namanya juga anak kecil. Lagi pula dia lapar. Wajar seperti itu. Dulu waktu aku masih kecil dan makan ayam goreng, kedua tangan semua megang paha ayam. Cerita Nando dengan senyum konyol dan malu mengingat masa kecilnya yang doyan makan. Mendengar mamanya ngobrol bersama Nando, Axel seolah tidak peduli. Saat ini yang dipedulikan hanya makan ayam goreng kesukaannya. Bahkan sekali bertingkah layaknya bocah kembar dalam tayangan anak Ipin dan Upin yang seringkali dilihat di acara TV. Amira, kalau boleh tahu, kamu mau kemana? Kenapa jalan kaki? Tanya Nando setelah Amira selesai makan. Bukan tanpa alasan Nando bertanya seperti itu. Sebenarnya sejak menyelamatkan mereka dan melihat penampilan mereka yang terlihat lelah, Nando ingin bertanya,
Hanya saja dia ingin memberi waktu sampai Amira merasa tenang dan wajahnya pusatnya berkurang. Aku dan Mama ingin cari rumah, Om, saut Axel menyela obrolan mereka. Ternyata meski terlihat cuek dan menikmati makanannya, Axel masih menyimak obrolan mereka. Nando memutar bola mata yang sempat beralih pada Axel karena jawabannya. Kini dengan cepat telah kembali pada Amira dengan tatapan heran, bingung dan penuh tanya. Meski tidak bertanya secara langsung, seharusnya Amira mengerti arti tatapan Nando. Amira, apa yang dikatakan Axel benar? Akhirnya Nando harus bertanya juga karena Amira segera memberi klarifikasi atas jawaban Axel. Amira tampak ragu mengatakannya. Amira, jawab saja pertanyaanku. Apa yang dikatakan anakmu itu benar? Kamu sedang mencari rumah? Ya, jawab Amira singkat dan kembali wajahnya tampak sedih. Nando memperhatikan lebih mendalam wajah Amira. Dia tidak mengerti kenapa wajah cantik Amira tiba-tiba murung saat mereka membahas soal rumah. Yang dia tahu, Amira tinggal bersama suami yang pasti masih memiliki pekerjaan bagus. Dan mereka memiliki rumah yang lumayan besar. Nando mencoba berpikir positif. Mungkin Amira mencari rumah karena mereka ingin pindah rumah yang lebih besar dan mewah dari rumah yang mereka tempati sekarang ini. Meski dia belum pernah melihat rumah Amira dan juga belum pernah bertemu dengan suaminya, tapi saat pertama mereka bertemu setelah sekian lama berpisah, Nando yakin Amira memiliki kehidupan yang mapan karena saat sekolah Amira adalah murid yang cerdas dan pintar. Mau rumah bergaya apa? Mungkin aku bisa membantumu? Tanya Nando. Amira tersenyum kecut mendengar pertanyaan Nando. Tidak perlu besar, cukup sederhana dengan harga murah, jawab Amira. Lagi-lagi Nando dibuat kaget mendengar jawaban Amira. Dia pikir Amira bercanda dan hanya guyon saja sehingga dia pun menanggapi dengan tersenyum canda. Amira, mana mungkin kamu dan suamimu cari rumah sederhana dan murah? Seloroh Nando dengan senyum menyepelekan. Amira pun tersenyum kecut mendengar tanggapan Nando yang tidak mempercayai jawabannya. Hanya saja tidak mungkin dia menceritakan apa yang telah terjadi padanya dan juga pernikahannya yang telah kandas pada Nando. Amira tidak mau mengungkap nasib buruknya pada orang lain dan membongkar masalah keluarganya. Memangnya kenapa dengan rumah sederhana dan murah? Bukankah sama saja, yang penting nyaman dan aman? Saat hujan tidak kehujanan, saat panas tidak kepanasan, jawab Amira. Iya sih, apa yang kamu katakan itu benar, hanya saja meski Amira telah menjawab, tetap saja Nando masih merasa curiga ada yang ditutupi oleh Amira karena jawaban Amira tidak senada dengan ekspresi wajahnya. Aku dan Axel sudah selesai makan, aku akan bayar dulu, ucap Amira. Amira mengalihkan obrolan mereka dan menghindari Nando bertanya lebih banyak tentang dirinya. Dia juga merasa tidak nyaman bila harus membicarakan hal yang berkaitan dengan rumah tangganya, apalagi berkaitan dengan Bayu. Tidak usah, biar aku aja. Nando melarang Amira dan menahan saat Amira hendak berdiri membayar ke kasir. Tidak Nando, yang makan aku dan Axel maka aku yang bayar, tolak Amira. Tidak perlu Amira. Nando meminta Amira kembali duduk. Kedai ini milikku. Anggap saja aku mentraktir kalian sebagai salam pertemuan kita setelah sekian lama berpisah. Ucap Nando menjadikan pertemuan mereka sebagai alasan. Kedai ayam goreng itu memang milik Nando dan salah satu cabang usahanya. Sebenarnya kedai ayam goreng bukan usaha utamanya. Ini hanya sampingan saja karena ada beberapa alasan yang mengharuskan dia membuka usaha di samping karena dia suka makan ayam goreng. Meski ini milikmu, beli daging ayam juga pakai uang bukan? Amira, please deh, jangan samakan waktu sekarang dengan waktu dulu. Dulu kita masing-masing belum bekerja. Sekarang aku sudah memiliki pekerjaan dan kedai sendiri. Nando meminta pengertian Amira. Dulu saat mereka masih sekolah, saat makan bersama, mereka akan bayar masing-masing. Karena memang antara mereka tidak ada yang kedekatan lain selain teman dan mereka sama-sama masih mengandalkan uang jajan dari orang tua, sehingga perlu mengirit pengeluaran. Lain kali kalau kita makan bersama lagi, giliran kamu yang bayar, biar impas. Sambut Nando tidak ingin biarkan Amira merasa tidak enak hati. Amira akhirnya tersenyum. Baiklah, Amira setuju. Nando akhirnya tersenyum lega. Oh ya, setelah ini kalian mau kemana? Jadi cari rumahnya. Bagaimana kalau aku antar? Kebetulan beberapa hari lalu, temanku menawarkan sebuah rumah padaku. Siapa tahu kamu tertarik dan berminat membelinya. Kembali Nando membahas soal rumah. Tidak perlu, aku tidak mau merepotkan kamu lagi. Tolak Amira. Ayolah Amira.
Kamu masih menganggap aku teman kan? Paksa Nando. Atau kamu takut suamimu melihat kita dan salah paham? Atau bagaimana kalau kamu panggil suamimu dan kita pergi bersama-sama melihat rumah itu? Sambung Nando. Nando berpikir penolakan Amira karena tidak ingin suaminya salah paham bila melihat mereka berdua pergi. Bagaimanapun dia tahu Amira sudah menikah dan istri orang. Pergi bersama istri orang pasti akan memiliki resiko dicemburui dan akhirnya salah paham. Tidak perlu, jawab Amira, lagi-lagi menunjukkan wajah murung. Nando mengurangi ekspresi wajahnya ketika melihat perubahan Amira. Amira, ada apa? Amira, sekali lagi Nando memanggilnya. Amira yang sempat memalingkan wajah karena menahan kesedihan dan air matanya, kembali melihat Nando dengan mata berkaca-kaca. Hancur kembali hatinya mengingat apa yang dilakukan Bayu padanya. Bukan hanya masalah perceraiannya saja, tetapi semua yang terjadi sampai detik ini dalam hidupnya, semua karena Bayu. Amira menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan diri agar tidak menangis lagi, apalagi menangis di depan seorang pria. Meski Nando adalah temannya, tetap saja dia orang lain. Amira menguatkan hati dan mengusap ujung hidungnya agar lebih lega. Melihat Amira sedih, Nando tidak memaksakan bercerita. Dia merasa tidak baik membiarkan Amira dan Axel tetap duduk di kedai ayam dicampur dengan pembeli yang lain. Makanya membawa mereka ke ruang kerjanya. Duduklah dulu dan tenangkan dirimu, ujar Nando meminta Amira duduk di sofa tempat biasa dia menerima tamu ataupun klien. Amira menuruti semua yang dilakukan Nando. Dia duduk dengan Axel tetap berada di dekatnya. Dia juga tidak berkata-kata karena dadanya masih terasa sesak. Untungnya Nando pengertian. Pria itu meninggalkan Amira dan berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Nando duduk di meja kerjanya. Elsa, tolong batalkan semua pertemuan hari ini. Nando menghubungi seorang melalui telepon selularnya. Ada apa, Pak? Apa Anda sakit? Suara di seberang sana terdengar khawatir. Tidak, aku hanya ada urusan saja. Kamu atur ulang untuk pertemuannya, jawab Nando dengan mata melihat Amira sebentar. Lalu berlari lagi karena dia tidak ingin Amira merasa canggung. Oke, aku akan atur. Kosongkan jadwalku dalam 3 hari ini, perintah Nando lagi. Tapi Pak, kosongkan saja. Seru Nando tak suka dengan bantahan lagi. Baik Pak. Nando mengakhiri pembicaraannya dan kembali melihat Amira. Setelah menghela napas panjang dan sedikit mengukir senyum, Nando beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Amira. Diperhatikan Axel telah tidur di pangkuan Amira. Anakmu sangat tampan, ujar Nando memuji ketampanan Axel. Amira menanggapi pujian Nando dengan senyum tipis. Amira, aku tidak akan memaksamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Hanya saja izinkan aku bertanya satu hal, ucap Nando sedikit ragu. Dia takut Amira tersinggung. Katakan, sahut Amira. Kenapa kamu mencari rumah? Bukankah kamu sudah punya rumah? Amira terdiam dengan menatap Nando. Sejenak dia mematri tatapannya. Tidak ada jawaban yang bisa Amira berikan sebagai alasan yang tepat untuk diceritakan pada Nando selain mengatakan dengan jujur kalau dia dan Bayu sudah bercerai. Meski Amira mengatakan kalau dia sudah bercerai, tapi dia tidak menceritakan apa yang menyebabkan perceraian mereka terjadi. Dia juga tidak menceritakan keseluruhan apa yang telah dialami selama ini. Mengenai rumah, Amira mengatakan bila mereka sepakat menjual rumah itu dan membagi 2. Karena itu, aku harus mencari rumah untuk kami tinggal, ucap Amira di akhir ceritanya. Kenapa suamimu tidak memberikan rumah itu untuk Axel? Nando heran dan bingung kenapa suami Amira malah menjual rumah mereka. Bukankah memberikan rumah itu untuk putra mereka? Amira tersenyum kecut. Rumah itu terlalu besar untuk kami tempati berdua. Bohong Amira. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Nando tidak banyak bertanya karena tidak enak hati pada Amira dan dia tidak mau dikatakan terlalu kepo dan ikut campur. Bola matanya beredar, melihat Axel yang tidur sangat nyenyak. Mungkin karena lelah setelah berjalan jauh dan lama, atau bisa juga karena kekenyangan. Nando, apa kamu punya pandangan rumah kecil yang bisa aku sewa? Aku sendiri tidak ada, tapi coba aku tanya kepada temanku. Nando berdiri dan mengambil ponsel di meja kerja, lalu menghubungi seseorang dan bertanya tentang rumah. Tidak hanya satu teman yang dihubungin, tetapi ada 3 orang.
Wajah Nando menunjukkan penyesalan karena dari ketiga orang itu tidak ada yang memiliki gambaran rumah yang diinginkan Amira. Amira, maafkan aku. Saat ini aku belum bisa menemukan. Sesal Nando. Amira pun tersenyum tipis. Tidak apa, aku bisa cari yang lain atau malam ini aku cari hotel saja, ucap Amira. Keduanya terdiam. Lagi-lagi Nando mengarahkan pandangannya pada Axel, seperti apa yang dilakukan Amira. Dia juga memperhatikan Amira dan Axel secara diam-diam. Ada rasa iba dan kasihan melihat kesedihan teman lamanya itu. Meski dia tidak tahu bagaimana kehidupan Amira sebelum mereka bertemu, melihat mereka terlantar seperti ini membuatnya ikut sedih. Amira mengusap kepala Axel dengan lembut. Melihat wajah polos dan tenang putranya, hati Amira kembali teriris. Hanya saja dia harus tetap tegar. Amira berjanji pada dirinya sendiri dalam hati. Dia akan berjuang dan tegar demi Axel dan masa depannya. Amira, panggil Nando setelah beberapa saat hening. Amira mengangkat wajah dan membalas tatapan Nando. Bagaimana kalau untuk sementara waktu sebelum kamu mendapatkan rumah, kalian tinggal dulu di rumahku? Tidak perlu Nando, aku tidak mau merepotkanmu, tolak Amira. Tidak, aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Amira tersenyum. Terima kasih untuk kebaikanmu, tapi aku tidak mau merepotkanmu dan membuatmu susah. Sekali lagi, Amira menolak dengan halus. Nando tidak memaksa dan biarkan Amira tenang kembali. Sedangkan Amira, dia kembali memandangi wajah Axel dan membelainya lembut. Mungkin kamu bisa Amira, tapi bagaimana dengan anakmu? Ucap Nando tanpa mengalihkan pandangannya pada wajah lelap Axel. Amira kembali melihat Nando dan akhirnya Nando pun membalas tatapan Amira. Jangan egois, aku tahu kamu menolak tawaranku karena kamu tidak ingin ada orang lain yang memandang buruk tentang kita. Tentang aku, jangan hiraukan perkataan mereka. Lagi pula di rumahku tidak ada siapa-siapa, hanya ada aku dan asisten rumah tanggaku saja, ucap Nando. Nando mencoba menebak apa yang menjadi keraguan Amira dan membuatnya menolak. Tinggallah di rumahku sebelum kamu menemukan rumah untuk kalian. Aku akan membantu mencari rumah seperti yang kamu inginkan. Kembali Nando mendesak Amira. Tapi Nando, Amira, lihatlah anakmu. Nando mengarahkan pandangannya pada Axel, begitu juga dengan Amira. Apa kamu tega melihat masa kecilnya tergores kesedihan? Aku rasa kamu tidak ingin beri kenangan buruk pada anakmu, ucap Nando, menjadikan Axel sebagai alasan agar Amira mau menerima tawarannya. Setelah berpikir panjang dan memikirkan kata-kata Nando yang dirasa benar, akhirnya Amira setuju dan menerima tawaran Nando. Hanya saja dia tetap akan mencari rumah untuk mereka tinggal karena dia tidak mau merepotkan Nando. Bukan hanya itu saja, Amira juga menghindari rumor yang akan beredar bila dia tinggal bersama seorang pria setelah baru bercerai. Apalagi alasan perceraiannya dengan Bayu karena dia dituduh selingkuh oleh Bayu. Kedatangan Amira di rumah Nando disambut baik oleh wanita parubaya dan seorang pria yang merupakan asisten rumah tangga dan karyawan Nando karena belum sempat datang. Nando telah meminta mereka menyiapkan kamar untuk Amira dan Axel. Dengan menggendong Axel yang masih tidur, Nando mengajak Amira masuk ke dalam rumahnya yang besar. Dia juga langsung menunjukkan kamar yang akan ditempati Amira. Kalian bisa tidur di sini, ucap Nando membuka pintu kamar. Amira memperhatikan setiap sudut kamar yang ditunjukkan Nando. Dia melangkah mengikuti langkah Nando. Istirahatlah, ucap Nando setelah membaringkan Axel. Kalau perlu apa-apa, kamu bilang saja pada Mbok Inem. Sambungnya lagi. Amira terharu. Terima kasih Nando. Aku akan segera cari rumah agar tidak terlalu merepotkanmu. Ucap Amira masih saja merasa tak enak hati. Nando tersenyum. Santai aja. Lagi pula, aku tidak setiap hari ada di rumah. Aku juga akan bantu mencari. Amira mengangguk. Ya, tak ada pilihan lain selain menerima tawaran Nando. Tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai menemukan rumah yang dikontrakan. Setelah Nando pergi dan menutup pintu, Amira duduk di tempat tidur. Kembali pandangannya beredar mengamati kamar yang akan dia tempati. Kamarnya cukup rapi dan cukup bersih, cukup besar dan elegan. Amira bernapas lega menghirup udara segar. Maafkan mama sayang, lirihnya memandangi wajah Axel. Tidak mau dikatakan tidak tahu diri, setelah beberapa saat menenangkan diri dan istirahat, Amira berjalan keluar kamar. Karena dia adalah orang asing di rumah itu, Amira berlaku sangat hati-hati. Bo, sapa Amira saat melihat Inem sedang sibuk di dapur. Nyonya? Inem kaget melihat Amira. Nyonya kenapa kesini? Istirahat saja. Amira tidak mengindahkan perkataan Inem. Dia berjalan mendekatinya
dan berdiri di samping sembari memperhatikan apa yang dilakukan Inem. "Masak apa, Mbok? Sini aku bantu," ucap Amira. "Tidak, Nyonya, biar aku saja, ini pekerjaan saya." Inem melarang Amira membantunya, tapi Amira terus memaksa hingga akhirnya Inem mengizinkan dengan tidak enak hati karena di rumah itu Amira tamu yang harus dilayani. "Mbok, jangan panggil aku Nyonya, panggil saja Amira," ucap Amira sembari memotong sayuran. Inem setuju setelah sedikit penolakan karena dia tidak mau membuat kesalahan. Hanya saja dia tidak memanggil nama seperti yang Amira mau. Inem lebih memilih memanggil Amira Mbak. Hari pertama tinggal di rumah Nando, Amira membantu Inem menyiapkan makan sore untuk mereka. Dia tidak mau hanya berdiam diri karena dia juga seorang ibu. Hingga saat makan tiba, Inem memanggil Nando yang sedang kedatangan Amira memilih tinggal di kamar. Entah apa yang dia kerjakan, tapi yang jelas Nando tidak mau membuat Amira merasa canggung padanya. "Amira, anggap saja seperti rumah sendiri," ucap Nando saat mereka makan. "Terima kasih Nando, aku tidak akan melupakan kebaikanmu," ucap Amira dengan senyum terima kasih. Nando membalas senyum Amira, lalu mengarahkan pandangannya pada Axel yang duduk di samping Amira. "Jagoan kecil, makan yang banyak," ucap Amira pada Axel. "Iya Om, terima kasih ya Om, ayam gorengnya enak banget." Amira dan Nando tersenyum melihat tingkah lucu Axel yang langsung menggigit paha ayam goreng setelah mengucapkan enak banget. Axel memang menyukai ayam goreng dan untungnya sore ini Inem membuat ayam goreng sehingga selera makan Axel baik. Saat malam tiba, Amira masih belum bisa tidur dengan nyenyak. Semua yang terjadi padanya kembali membuatnya sedih. Meski tidak sesedih awalnya, tapi tetap saja tidak mudah melupakan kepedihan hidupnya.